Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga siswa-siswi Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pembelajaran sekarang masih online, kita harus tetap semangat dalam memulai pembelajaran. Jadi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran atau materi mengenai tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, dari kalian semua di sini tentunya pasti ingin bekerja dan sebelum masuk kerja harus mengetahui pembuatan surat lamaran pekerjaan. Tidak mungkin kalian ketika mau masuk pekerjaan tidak membuat surat lamaran ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi ini karena ini sangat penting buat kalian semua. Baik, sebelum materi pembelajaran dimulai, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Ibu langsung saja memaparkan materi tentang surat pekerjaan lamaran. Perhatikan baik-baik. Di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu. Ya. Pastinya kalian akan melamar pekerjaan dan harus mengetahui apa saja sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dan isi-isinya seperti apa. Baik, di sini bawah sampaikan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi yang ada. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus dari kuliah atau lulus SMA gitu yang nggak mau kuliah tapi langsung bekerja, bisa memasukkan permohonan surat lamaran pekerjaan di lembaga atau instansi yang kalian ingin kerja di sana. Surat lamaran pekerjaan ini tuh dibuat dan dikirimkan ke lembaga atau instansi secara resmi. Penulisan surat lamaran pekerjaan ini dapat ditulis dengan cara tulis tangan maupun diketik. Dan tentu dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan ini harus memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kalian ingin melamar suatu pekerjaan dan membuat surat lamaran pekerjaan, itu bisa diketik rapi ataupun ditulis tangan, tetapi harus dalam memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan di sini ada beberapa materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama ada identifikasi isi surat lamaran, yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan surat lamaran, yang ketiga ada sistematika penulisan surat lamaran. Yang pertama kita akan mengidentifikasi isi surat lamaran. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa saja identifikasi isi surat lamaran? Ya, baik, Ibu akan jelaskan. Di sini yang pertama itu tentunya dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan harusnya ada pertama tempat tanggal pembuatan surat. Ini penting dalam pembuatan surat karena ketika kalian membuat surat harus ada tempat dan tanggal tertera dan bisa diajukan untuk surat lamaran pekerjaan. Yang kedua di sini ada berupa lampiran dan perihal. Yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada alenia pembuka. Dan yang terakhir itu ada isi penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Jadi di sini ada beberapa identifikasi dari surat lamar pekerjaan. Ibu akan jelaskan secara perinci nanti di slide selanjutnya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada tentunya dalam penggunaan pembuatan juga surat lamaran, kalian harus memperhatikan bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama di sini harus baik dan benar. Di sini bahasa yang digunakan harus formal dan sesuai dengan PUEBI. Yang kedua, santun dan berkaitan dengan penggunaan kata pada penulisan surat lamaran pekerjaan, yaitu kata ganti saya, bukan aku,
Selain itu juga menggunakan kata serapan, kata sapaan bapak atau ibu. Jadi ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata-kata yang santun. Yang seperti tadi kata ibu, kata ganti saya berarti bukan aku. Jadi kalian memasukkan nanti di surat lamaran pekerjaan itu seperti kata saya tapi bukan aku. Dan menggunakan kata sapaan berupa bapak atau ibu. Kalian harus perhatikan lebih baik ya untuk penggunaan pembuatan surat lamaran pekerjaan. Kemudian itu ada sangkil dan mangkus, di mana di sini artinya bahasa itu efektif dan efisien dan kalimatnya tidak bertele-tele. Nah, dalam penyampaian atau pembuatan surat lamaran pekerjaan di sini kalian harus secara efisien dan efektif dalam menggunakan bahasa dan kalimatnya tidak pula bertele-tele. Maksudnya di sini tidak terlalu bertele-tele, itu terlalu yang berlebihan dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada sistematika lengkap atau harus ada sistematika yang sesuai. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi beberapa identifikasi isi surat lamaran. Di situ ada penulisan sistematikanya, jadi harus sesuai dengan apa yang sistematikanya yang tepat dan baik dan benar. Kemudian lanjut ke materi yang Ibu sampaikan, yaitu terkait dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa sistematikanya. Di sini Ibu akan jelaskan dan memberitahu kepada kalian, semoga kalian memperhatikannya. Yang pertama, menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat, di mana langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contohnya, bisa kalian lihat di PPT Ibu, misalkan Yogyakarta 11 Desember 2020. Nah, di sini kan tertera tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi ketika kalian memasukkan surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan tanggal yang kalian gunakan. Yang kedua, di sini ada lampiran dan hal, di mana memberitahukan beberapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Maka contohnya sebagai berikut. Misalkan lampirannya 4 lembar dan halnya adalah pemberitahuan. Jadi di sini lampiran itu berupa seperti isi surat kalian ada berapa lembar. Misalkan ada 4 atau 2 atau 3 atau sebagainya. Dan di sini ada halnya itu mengenai tentang pemberitahuan. Dan yang ketiga, di sini ada alamat surat yang akan dituju. Nah, ketika kalian membuat surat harus tertera juga alamat yang dituju. Tulisan alamat ke mana surat ini akan dituju. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat alamat dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama di sini surat lamaran kerja termasuk surat dinas, artinya kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Kemudian jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kemudian keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Lalu alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contohnya bisa lihat ya di PPT Ibu. Misalnya yang terhormat pimpinan PT Suka-Suka Jalan Mangkubumi nomor 12 Yogyakarta. Sistematika penulisan selanjutnya yaitu salam hormat dan pembukaan, di mana di sini merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contohnya, dengan hormat berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs itu,
Saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak atau Ibu pimpinan untuk menempati bagian account eksekutif di PT Suka-Suka Maju. Nah, di sini ada contohnya untuk penulisannya. Kemudian yang kelima ada isi. Nah, di isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut. Jadi di sini kalian ketika ingin membuat surat lamaran pekerjaan, isinya harus diperhatikan dengan baik. Pertama itu ada identitas diri kalian. Dalam identitas diri di sini berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Contoh identitas diri di sini ya Ibu contohkan, namanya Budiawan Sugiharto, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari tahun 1999. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Biologi. Alamat Jalan Diponegoro nomor 354 Semarang, Jawa Tengah. Nah, di sini maksud dan tujuannya berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah kalian, kartu tanda penduduk kalian, hingga pas foto dan sebagainya. Jadi ketika sudah mengisi lamaran pekerjaan ini, di surat itu ada tertera beberapa keterangan untuk melengkapi berkas-berkas yang kalian akan kirim ke instansi atau lembaga. Lanjut ke penutup. Ini yang bagian terakhirnya. Nah, dimana di sini jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Contohnya, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Di bagian penutup ini kalian harus mengucapkan permohonan, kemudian pemberitahuan terima kasih atas perhatiannya harus kalian juga terterakan di dalam isi surat. Yang juga terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kamu. Nah, di sini sangat penting sekali karena biar ditahu identitas kalian, walaupun sudah dituliskan identitas sebelumnya, tapi pada bagian akhir pembuatan surat ini harus ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kalian. Tanda tangan dan contohnya terlengkap di bawah pojok kanan surat. Jadi tepatnya dalam pembuatan surat itu ada di pojok kanan. Jadi di sini ada contohnya, hormat saya, maksudnya kalian. Kemudian ada tanda tangan kalian di tengah dan nama kalian di akhir atau di bawah, Budiawan Sugiharto. Seperti itu. Baik, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa dipelajari dengan baik. Kemudian bisa diterapkan juga ketika kalian nanti ingin melamar suatu pekerjaan, harus mengikuti sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan dan mengidentifikasinya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin kita pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Minggu depan kita bertemu lagi. Ibu akhiri, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.